Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Raffi Oktavian, saya dari kelas 2A Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Infak dan Sedekah dalam Islam. Baiklah teman-teman sekalian, sebagai seorang muslim, kita tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah infak dan sedekah. Namun, masih banyak orang yang menganggap keduanya ini memiliki arti yang sama. Padahal meskipun berkaitan, infak dan sedekah sendiri memiliki pengertian serta cakupan yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami makna, hukum, manfaat, dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mari kita pahami dulu pengertiannya. Infak berasal dari bahasa Arab yaitu kata anfaqo yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Dalam Islam, infak berarti mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Infak dapat bersifat wajib seperti memberikan nafkah kepada keluarga, lalu menunaikan zakat, dan juga dapat bersifat sunnah seperti membantu fakir miskin atau menyumbang pembangunan masjid. Sedangkan sedekah berasal dari kata sedekah yang berarti kejujuran atau kebenaran. Sedekah sendiri memiliki makna yang lebih luas daripada infak. Sedekah bukan hanya berupa uang ataupun barang, tetapi juga mencakup segala bentuk kebaikan seperti memberikan ilmu, membantu orang lain, memberikan tenaga, lalu berkata baik, hingga tersenyum kepada sesama juga termasuk zakat. Maksud saya sedekah. Selanjutnya adalah perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Sedekah merupakan istilah yang paling luas karena mencakup semua bentuk amal kebaikan. Infak adalah bagian dari sedekah yang berfokus pada pengeluaran harta, sedangkan zakat merupakan ibadah wajib yang memiliki syarat tertentu, seperti harus sudah mencapai nisab dan haul, serta hanya diberikan kepada 8 golongan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap zakat termasuk infak dan sedekah, tetapi tidak semua sedekah itu merupakan zakat. Selanjutnya ada dalil mengenai infak dan sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang menjelaskan bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah diibaratkan seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang gemar berinfak. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa harta seseorang tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis ini mengajarkan kepada kita agar tidak takut berbagi, karena Allah akan menggantinya dengan rezeki yang lebih baik dan penuh keberkahan. Teman-teman sekalian, sedekah memiliki banyak bentuk. Kita bisa bersedekah dengan harta, makanan, pakaian, ilmu yang bermanfaat, serta tenaga untuk membantu orang lain. Bahkan dengan senyuman yang tulus sekalipun juga termasuk sedekah. Ada juga yang namanya sedekah jariah, yaitu amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun seseorang telah meninggal dunia, seperti membangun masjid, mewakafkan tanah, menggali sumur, menyebarkan ilmu kebaikan, atau mendidik anak yang soleh. Lalu apa aja sih manfaat dari infak dan sedekah? Manfaat yang pertama adalah memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah. Yang kedua, membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir. Yang ketiga, mempererat rasa persaudaraan dan kepedulian sosial. Yang keempat, membantu masyarakat mengurangi kesenjangan ekonomi. Dan yang terakhir ataupun yang kelima, yang menjadi bekal amal yang sangat berharga di akhirat nanti. Agar sedekah yang kita lakukan diterima oleh Allah, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Harta yang diberikan harus berasal dari sumber yang halal, bukan hasil curian. Dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah, tidak disertai ria ataupun pamer, serta tidak membuat keluarga sendiri terlantar. Selain itu, kita juga harus menjaga adab ketika bersedekah, seperti memberikan yang terbaik, tidak mengungkit pemberian, mendahulukan keluarga yang lebih membutuhkan, serta mendoakan orang yang menerima sedekah dari kita. Islam juga telah mengatur siapa saja yang berhak menerima zakat dan infak, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, rikab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dengan adanya aturan ini, bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan benar yang membantu orang yang lebih membutuhkan.
Sebagai penutup, dapat kita pahami sendiri bahwa infak dan sedekah bukan hanya tentang memberikan harta, tetapi juga tentang menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian kita, serta rasa kasih sayang kepada sesama. Tidak perlu menunggu kaya untuk mulai bersedekah. Kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana seperti membagi makanan, membantu teman, mengajarkan ilmu, atau bahkan memberikan senyuman yang tulus. Jika dilakukan dengan ikhlas karena Allah, semua itu akan bernilai ibadah. Semoga setelah mempelajari materi ini kita jadi semakin termotivasi untuk menjadikan infak dan sedekah sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat memperoleh keberkahan di dunia dan pahala di akhirat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.